Porsche Cayman 981 PDK yang Koko bawain. Memang kalau misalkan kita kategorikan sebagai Porsche Cayman ini supercar, tetapi dia entry level dari supercar. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel bersama Koko Niko Amanta di Jakarta Series. Hari ini Koko bawain gila. Bodinya keren banget, modelnya keren banget. Apalagi kalau bukan Porsche Cayman yang Koko bawain tahun 2013. Penasaran dengan unitnya seperti apa? Ikutin terus di channel ini sampai habis. Porsche Cayman 981 PDK yang Koko bawain ini NIK-nya tahun 2013, baru 11 tahun pakai, kilometernya dahsyat, masih 12.000. Dan yang Koko bawain pada hari ini bukan kaleng-kaleng, no kaleng-kaleng. Ini supercar. Kalau kita bilang supercar pasti kita mikirnya Ferrari, Lamborghini yang harganya sekitar 3, 4, 5 M, bahkan sampai ada yang puluhan M. Yes, tapi kalau yang ini memang kalau misalkan kita kategorikan sebagai Porsche Cayman ini supercar, tetapi dia entry level dari supercar. Jadi harganya cuma nggak sampai 1,5 M, kalian udah bisa dapetin, nikmatin ini nih, supercar yang auto dilihatin di jalan raya tentunya. Yuk, kita langsung kelilingin aja. By the way, yang Koko bawain ini Porsche Cayman 981. Jadi kalau misalkan kita bilang Porsche, Cayman sama Boxster itu memiliki platform yang sama. Jadi 981 sama kalau nggak salah yang Cayman setelahnya yang 918 itu platformnya juga sama. Jadi dalam arti they are sharing the same platform. Boxster pun juga sama. Cuma bedanya kalau misalkan Cayman ini atasnya hardtop. Kalau misalkan yang Boxster itu atasnya bisa kabriolet, bisa kebuka. Ini nih, ciri khasnya Porsche. Bisa ngezoom nih. Kuncinya kayak mobil. Semuanya sama, semua Porsche sama. Bahkan yang seperti Porsche Macan, seperti Porsche Cayenne, semuanya kuncinya seperti bentuknya mobil sport. Keren banget. Kita langsung aja keliling ini. Ini nih logonya, logo yang dibangga-banggakan kalau misalkan di jalan selalu dilirik logo Porsche. Dan dia lampunya dalamnya udah pakai full black, keren banget, black Dove. Nah ini kita kelilingin dulu sebelum Koko sebutin part-part motifnya apa aja ya. Ini Koko yang paling suka memang dia ini dari slope belakangnya. Wah, dari slope belakangnya dia ini cantik banget, modelan-modelan seperti coupe yang kalau misalkan dibilang di jalanan itu mobil ini mirip-mirip sama kodok ya. Mobil mirip-mirip sama kodok. Kenapa? Karena memang belakangnya seksi banget, slope seksi dari hood depan, dari pilar A sampai ke belakang ini bener-bener modelnya kayak bener-bener slope ramping dan seksi gitu. Dan di depan ini ada mata lebar di kiri dan di kanan, bikin mobil ini makin cakep dan makin ganteng. Yuk kita ke belakang aja yuk. Kita ke belakang. Nah ini tambahan, ini add-on dilengkapin sama spoiler yang gede. Biasanya kalau nggak salah ini ada spoiler yang adjustable, cuma kelihatannya nggak difungsikan, diganti sama spoiler yang gede ini. Dan modelnya mirip-mirip sama 911 spoilernya ini. Bagus banget. Nah ini nih, knalpotnya udah diganti full system. Koko nggak tahu knalpotnya pakai apa, tapi udah diganti full system dari depan sampai ke belakang, ganti downpipe, trompet dan lain-lain sampai ke belakang. Dan of course karena mobilnya udah diganti full system knalpot, mesinnya juga ada perbedaan-perbedaan. Nanti Koko kasih tunjuk apa sih perbedaan-perbedaannya. Nah, dia sudah pakai aluminium alloy yang ini velgnya pakai profil 26535 ring 20. Jadi bawaan dari Cayman memang pakai yang ring 20, tetapi ini kelihatannya lebih dimitiin, lebih digendutin untuk bannya sendiri. Jadi pakai yang gede banget 265, kelihatan gendut banget, dan ini ceper. Jadi kalau misalkan di jalan raya, ini benar-benar kelihatan mobilnya seperti mobil berotot ya, pakai ban seperti ini. Cakep banget. Nah, ini nih. Yuk, kamera bisa langsung zoom di interiornya. Interiornya ini nggak kaleng-kaleng, bener-bener mewah. Dan bahannya, Porsche pakai bahan untuk yang Cayman ini bener-bener nggak pakai plastik-plastik murah. Ini plastik seperti ini, plastik yang mahal, yang build quality-nya bener-bener bagus sekali. Bahannya soft touch, dan juga ini bahannya aluminium semua. Ini aluminium semua, joysticknya aluminium semua. Dan ini rooftopnya juga pakai bahan-bahan seperti bahan sweat. Wah, gila sih ini. Bener-bener bagus banget. Entry levelnya dari supercar, kalian mau dapetin ini cukup 1,4 M-an aja. Kalian udah bisa dapetin mobil seganteng ini. Bagus banget. Kita sekarang buka mesinnya dari Cayman. Ini nih, kita kasih lihat nih. Loh,
nggak ada mesinnya. Jadi memang kalau misalkan yang Cayman maupun Boxster, dia ini pakai mid engine, dan di depan ini istilahnya front trunk, atau kalau misalkan disingkat jadinya frunk. Nah, kalau frangnya ini benar-benar kapasitasnya gede banget. Kita bisa cek nih, kamera bisa cek aja. Ini kapasitasnya gede banget tuh. Jadi mungkin kalau muat satu orang masih muat kali ya di sini. Jadi 2 koper muat di depan seperti itu. Nah, kita tutup aja. Dan by the way, untuk seperti untuk air wiper dan juga air radiator, penempatannya di depan, bukan di belakang, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian mesinnya. Ini mesin beneran nih, bukan bohong-bohongan. Nah, ini nih mesinnya. By the way, ini mesinnya kita nggak kelihatan karena mesinnya mid engine. Jadi dia ini penempatannya di bawah sini, di bawah ini sampai ke bagian agak-agak tengah seperti itu. By the way, yang Koko bawain, tuh kan tadi sempat bilang ya, ini mesinnya mesin modified, jadi mesinnya nggak standar karena knalpotnya sudah diganti full sistem dari depan sampai belakang. Jadi kalau misalkan untuk stoknya, dia originalnya, dia ini 2700 cc PDK dual clutch dengan penggerak roda belakang, sehingga menghasilkan horsepower sekitar 245 horsepower dengan torsi sekitar 270 atau 290 Nm. Udah dimodif, udah di full system knalpot, dan udah kelihatannya udah CS2 deh kalau nggak salah. Jadi untuk horsepower yang dapat sekitar, infonya dari owner sih hampir 400 ya. Kenceng banget, nanti kita cobain. Hampir 400 horsepower. Dan ini nih, lihat. Ini bukan speaker. Ini bukan speaker, salah. Itu adalah cover support shock. Jadi support shocknya ada di sini seperti itu. Dan of course kalau misalkan orang yang mau beli Cayman atau orang yang mau beli Boxster, pasti dia itu pasti Porsche itu memikirkan tempat penyimpanan. Yes, di sini ada tempat penyimpanannya gede juga. Jadi untuk bagasinya nggak cuma di depan, tetapi di belakang. Dan ini nih tambahan-tambahan yang jarang orang tahu. Nah, ini juga ada tempat penyimpanan. Mungkin untuk kabel, untuk barang-barang kecil juga bisa. Dan ini juga bisa buat tempat penyimpanan. Itu sih yang cakep sih dari Porsche Cayman, karena memang untuk kapasitas bagasinya dia gede, mesinnya di tengah, dan juga mobilnya ganteng banget. Yuk, nggak pakai panjang kali lebar, kita langsung aja cobain bagaimana rasa berkendara dari Porsche Cayman 981 tahun 2013. Let's go. Ya sobat, sekarang Koko sudah ada di dalam sebuah Porsche Cayman 981 tahun 2013. Mewah ya, memang benar-benar mewah, dan feel supercarnya dapat banget. Ketika kita duduk di kursi driver, kita merasakan bahwa memang posisi berkendaranya diperuntukkan untuk mobil sport. Keren. Dan yang fun fact bahwa kalau misalkan kita Porsche Boxster dan Porsche Cayman itu share the same platform, Koko udah jelasin tadi. Jadi kalau misalkan Porsche Cayman ini sebenarnya, kalau kita bilang Porsche Cayman sama Porsche Boxster, pasti orang mikir kastanya Porsche Cayman itu di atasnya Porsche Boxster. Pasti orang mikirnya seperti itu. But that's not actually true, karena memang Porsche Boxster itu sebenarnya bukan kakak, bukan adik, tetapi Porsche Boxster itu merupakan same level seperti Porsche Cayman. Jadi dalam arti Porsche itu bikin Porsche Cayman, Porsche Boxster karena memang orang punya keinginan masing-masing ya. Jadi kalau misalkan Porsche Boxster, orang pengennya atap yang kebuka seperti itu. Tetapi kalau misalkan Porsche Cayman, orang pengennya hoodnya ini dia nggak kebuka. Karena memang Porsche Cayman ini, karena kenapa kok dia nggak cabriolet, kenapa kok dia nggak dibikin atap terbuka seperti Porsche Boxster? Karena tujuannya Porsche agar yang di versi Cayman ini, dia ini bisa lebih rigid lagi. Jadi dalam arti, jadi dari pilar A ke pilar B-nya, dia itu nggak ada bagian yang lentur. Jadi kalau misalkan kita lagi manuver kiri, kita manuver kanan, kita ngebut pakai mobil ini, dia itu bisa jadi lebih rigid. Dan juga of course kalau misalkan pakai yang hardtop seperti ini, peredamannya bisa lebih baik lagi. Seperti itu sih tujuannya dari Porsche. Kenapa kok bikin Porsche Cayman dan Porsche Boxster padahal platformnya sama? Karena seperti itu. Jadi yang Porsche Cayman ini dibikin untuk orang yang pengen bener-bener nyetir lah, ibaratnya seperti itu. Kalau misalkan Boxster masih santuy-santuy, buka jendela, pamer kiri kanan, masih bisa. Seperti itu. Mesin 2700 cc V6 dan horsepowernya sebenarnya stoknya 245, tetapi ini udah dimodif
sekitar hampir, kata owner sih sekitar hampir 400 horsepower ya. Gila banget nih, kita cobain bareng nih. 1, 2, 3. Oh. Gila banget, gila banget. Kerasa banget torsinya, beda banget sama yang stok punya. Kerasa banget torsinya langsung meledak-ledak dadar seperti itu. Dan knalpotnya yang Koko paling suka, knalpotnya bener-bener bacot banget. Ini Valvetronic by the way, bisa open bisa close. Jadi kalau ini posisi lagi open, dan nggak tahu ini di apa mikrofon Koko dengeran atau nggak knalpotnya. Tapi ini kita cobain lagi. Oh, wah, gila. Gigi 2 udah hampir 100 sudah di Koko. Beberapa detik doang, bener-bener seperti ketapel, langsung torsi maksimal, horsepowernya langsung keluar banget. Bener-bener gila pakai banget. Ini mobil memang apa namanya, bisa Koko bilang mobil yang bener-bener didesain untuk fun to drive-nya dapet banget. Dari posisi berkendara, dari mesinnya, dari fitur-fitur yang ditawarkan, wah gila sih. Ini Koko kalau misalkan apa namanya disuruh pilih Porsche, Koko pasti pilihnya Porsche Cayman karena memang dari posisi berkendaranya, dari torsinya, fitur yang ditawarkan, dan juga Koko paling suka Porsche karena buat daily driver mobil ini paling enak. Porsche Boxster, Porsche Cayman, buat nyetir sehari-hari kita ini lebih no worries daripada Ferrari, Lamborghini yang notabene kalau misalkan kita kelamaan nyetir gampang overheat, terus ada masalah problem-problem lainnya seperti electronical. Kalau Porsche ini dia tuh lebih enak kalau dipakai buat daily driver. Mesinnya bukan mesin gede banget, cuma 2700 cc doang V6. Makanya mobil ini cukup reliable juga kalau misalkan kalian pakai di Indonesia. Harganya berapa sih kok? Harganya 1,4 M, udah include modif yang harganya ratusan juta. Kalian bisa cek di kolom deskripsi modifnya apa, kok nggak bisa sebutin satu persatu. Pokoknya yang paling mahal ada di ceramic brake-nya, udah diganti part-partnya, itu mahal banget kok tahu. Dan spoilernya pakai mirip-mirip spoiler 911. Cocok banget buat kalian yang mau minang mobil ini. Nggak perlu modif-modif lagi karena kondisinya udah full modif seperti ini. Dan knalpotnya udah keren banget. Harga 1,4 M, kilometer cuma 18.000 kilometer aja. Ya, pakaian 11 tahun cuma 18 km aja, 18.000 km aja. Pajaknya panjang of course 2025, warna hitam beige, cakep banget. Unitnya ada di mana? Jakarta Barat. Bagi kalian yang mau titip jual mobil ini nggak perlu ragu, hubungin chat atau DM di Instagram kita koko.mobil atau WA kita. Wah gila, ini kalian harus tonton video ini karena memang fun banget videonya. Seperti itu review dari Koko pada siang hari ini. Porsche Cayman buruan dipinang dan hanya di Koko Mobil. Bye bye.